menghadapi kaum yang bengis. Bagaimana? Ya qaum ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun, wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Itu ucapan sama orang bengis. Ucapan sama orang bengis. Diajarin, tuh, itu dakwah. Ente dai, bukan preman. Lu dai, bukan preman. Bukan petinju, bukan pegulat. Ya. Ente orang masjid, bukan orang pasar. Bukan orang tawuran. Jadikan tuh zikir tuh nggak ada biayanya, gratis, mudah, nggak susah. Dalam zikir itu mudah, makanya disuruh perbanyak. Allah nyuruh sholat, nyuruh puasa, nyuruh ibadat ini dan itu. Tetapi nggak ada yang bilang disuruh banyakin, kecuali zikir. Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Suruh zikir yang banyak. Kenapa? Sebab la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah enggak maksain sesuatu kepada hambanya kecuali sebatas kemampuannya. Dan Allah Ta'ala tahu kalau zikir itu bebas biaya, gratis, tapi pahalanya besar, khasiatnya besar. Ma amila ibnu Adam amalan anjalahu min azabillah min zikrillah. Tidaklah seorang anak Adam mengamalkan suatu amalan yang lebih ampuh dalam menyelamatkan dirinya dari azab Allah melebihi amalan berupa zikir kepada Allah. Itu amalan yang paling ampuh nyelamatin dari azab. Azab sama banjir lebih dahsyat mana? Azab sama kebakaran lebih dahsyat mana? Azab neraka sama gunung meletus lebih dahsyat mana? Azab lebih dahsyat. Segala musibah di dunia kalau dikumpulkan nggak ada satu titik daripada azab di neraka di akhirat. Tapi nggak ada yang lebih ampuh untuk menolak azab melebihi zikir kepada Allah. Apalagi buat hal-hal yang lain. Sampai itu katanya diriwayatkan dalam athar segala sesuatu bertasbih kepada Allah Ta'ala. Sampai ikan yang ada di lautan. Nah itu tidak ada ikan yang terjaring, tertangkap oleh kail, oleh pancingnya nelayan, kecuali ikan yang saat itu dia lupa berzikir kepada Allah, nah itu kena pancing. Adapun yang lagi zikir nggak kena pancing. Yang lagi zikir nggak kena pancing. Tuh. Makanya tuh ikan yang kita makan tuh ikan yang ghafilin tuh. Ikan yang pada lalai, lupa kepada Allah Ta'ala. Masuk dalam perut kita. Subhanallah. Allah, ente makannya jangan ghaflah, makannya pakai bismillah. Makannya pakai zikir. Hakadha. Zikir tuh bil galab wal lisan. Zikir kalau mau ampuh dengan hati, dengan lisan. Yang didulukan tuh hati dulu, baru lisan. Prioritasnya hati, kemudian lisan. Sebab Allah Ta'ala kalau mau suara, nggak pakai suaranya ente, pasang kaset. Pasang kaset. Kalau mau suara nggak pakai suaranya ente, pasang kaset. Udah lebih merdu. Ya, tinggal di play doang, selesai. Akan tetapi Allah Ta'ala menginginkan hatinya kita, menginginkan ikhlasnya kita, menginginkan niatnya kita, menginginkan taguannya kita dan patuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaki yanaluhut taqwa minkum. Itu yang dicari oleh Allah Ta'ala. Jadi bukan cuma dengan lisan doang. Kalau cuma dengan lisan doang itu cuma kemasan. Isinya adalah kehadiran hati. Ingat kepada Allah, hadir. Ma'anal hudur itu memahami, ngerti apa yang dia baca, apa yang dia ucapkan, apa yang dia lantunkan. Ketika dia bilang subhanallah, maha suci Allah, hati itu saat mengucapkannya, saat lidah mengucapkannya, hati dipenuhi dengan makna pensucian Allah dari persamaan kepada makhluknya. Maha suci Allah dari persamaan terhadap makhluknya. Ketika bilang Allahu Akbar, maka dia mengagungkan Allah, Allah maha besar. Allah yang paling besar, Allah yang paling agung, Allah yang paling hebat, Allah yang paling mulia. Tuh. Ketika dia bilang Alhamdulillah, hati dipenuhi dengan syukur kepada Allah, ya, memuji kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Ketika bilang La ilaha illallah, itu hati itu menghadirkan, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah.
Tiada Tuhan selain Allah. Enggak ada yang disembah kecuali Allah, enggak ada yang dituju kecuali Allah, enggak ada yang dimaksud kecuali Allah. Begitu. Bahkan tidak ada keadaan yang hakiki kecuali Allah. Hakadha. Bil lisan wa bil qalb. Bil lisan wa bil qalb. Dengan hati juga dengan lisan. Kalau cuma dengan lisan doang sama kayak orang ngasih kado, kemasannya bagus, dibuka dalamnya kosong. Kita bukan mau kemasan, kita mau isi. Mau isi. Kayak ada orang kan tuh suka ngasih apa namanya tuh? Cek hadiah voucher 100 juta dikasih apa nih namanya? Kayak tuh di kertas gabus gede. Nih, cek 1 miliar. Ya, assalamualaikum. Mana ceknya? Ini. Lala fulusnya mana? Duitnya mana? Begitu, bukan cuma itunya doang, isinya mana? Benda aslinya mana? Bukan cuma atributnya doang. Tapi isinya kemana? Kata La ilaha illallah bil qalb wa bil lisan. Baru manfaatnya besar. Baru manfaatnya besar. Kayak orang sakit, kasih obat. Nah kalau obatnya cuma apa namanya, cuma diulang doang, resepnya cuma disebut doang, tapi nggak dia telan, nggak masuk ke dalam apa namanya pembuluh darahnya dia, makanya nggak ngaruh. Biar kata itu diulang 1000 kali, bilang iya lu udah tahu, tapi mana khasiatnya? Kecuali kalau dia masukin ke dalam, dia makan, dia telan. Taib disuruh zikir. Zikir dengan apa namanya? Dengan lisan jadi enggak ada pahalanya. Ada. Tapi kalau mau maksimal pahala, maksimal khasiat. Pahalanya maksimal, khasiatnya maksimal, maka zikirnya itu bil lisan wa bil qalb. Yang paling afdal zikir dengan apa? Dengan lisan atau dengan qalb? Zikir dengan lisan ada pahalanya. Zikir dengan qalb ada pahalanya. Mana yang paling afdal? Yang paling afdal dengan dua-duanya, bil qalb wal lisan. Kalau salah satunya, bil qalb afdal. Bil qalb lebih afdal daripada lisan. Tapi yang paling afdal bil qalb wal lisan. Tuh. Kalau salah satunya maka bil qalb afdal. Ada orang ngeluh ke gurunya, bilang saya kalau zikir hati enggak khusyuk, hati enggak fokus, enggak bisa menghadirkan hati saya. Jadi cuma mulut doang, enggak benar saya. Dia bilang syukur sama Allah Ta'ala. Syukur, ushkurillah alladzi zayyana jariha min jawarihik bidzikrih. Syukur kepada Allah Ta'ala yang menghiasi salah satu anggota tubuhmu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakadha. Selalu lazimkan zikir. Sayyidatuna Aisyah cerita tentang Nabi Muhammad, kana sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah taala fi kulli ahyanih. Beliau berzikir kepada Allah Taala dalam setiap keadaannya. Kata Sayyidatuna Aisyah, mau pakai baju zikir, masuk rumah zikir, keluar rumah zikir, masuk masjid zikir, lagi wudu zikir, mau sholat zikir, lagi sholat zikir, kelar sholat zikir, masuk WC zikir, keluar WC zikir. Mau makan zikir, kelar makan zikir, mau minum zikir, lagi minum zikir, kelar minum zikir. Mau tidur zikir, bangun tidur zikir, kebangun tengah malam, tengah-tengah tidur zikir. Mau sholat zikir, kelar sholat zikir. Begitu. Hakadha. Itu zikir ala dawam. Selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Lazimkan selalu, jangan malas dari zikir. Idza rumta, apa nama? Fa innahu in lazamtahu badalakan nuru laisa kal syamsi wal badri. Kalau orang melazimkan zikir, maka Allah Ta'ala berikan kepada dia cahaya dalam hatinya. Bukan cahaya matahari
bukan cahaya bulan, lebih dari itu semua. Tapi nur yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat An-Nur. Allah nuru samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbah fi zujajah, zujajah ka'annaha kawkabun duriyyu. Ewa. Allah yunawwir qulubana bi dzikrih, yunawwir quburana bi dzikrih, yunawwir diyarana bi dzikrih. Jangan lalai, jangan ghaflah. Al-ghafil itu mayyitul qalb. Dzakirullah fil ghafilin kal hayy bainal amwat. Orang yang zikir kepada Allah di tengah orang-orang yang lalai. Semua orang pada lalai. Di pasar semuanya ghaflah, semuanya nawar bareng. Wente ingat kepada Allah Ta'ala. Nah, orang yang ingat di tengah orang-orang yang lalai bagaikan orang hidup di tengah mayat. Beda gak? Beda. Orang hidup di tengah mayat. Semua zombie kecuali manusianya satu yang zikir. Kata Dzakirullah fil ghafilin. Makanya itu ada zikir pasar. Kalau masuk pasar dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apalagi dia baca dengan suara agak keras. Ya, dia baca itu, maka diberikan pahala oleh Allah 1.000.000 hasanat dan dihapuskan 1.000.000 sayyiat kesalahan dan diangkat 1.000.000 derajat. 1.000.000. Itu satunya aja tuh, satu bukan 1.000.000, satunya aja lebih baik dari dunia seisinya. Apalagi 1.000.000. 1.000.000 hasanat dihapus 1.000.000 sayyiat, diangkat 1.000.000 derajat. Makanya orang kalau udah punya beginian, mau ngapain noleh sama yang lain lagi? Yang orang punya sampah, nanti punya berlian. Hargain apa yang kita punya, syukurin apa yang kita punya. Kata, jangan ghaflah. Sebab tuh anak Adam itu ketika dia besok di akhirat, itu waktu dia yang 24 jam itu dalam sehari semalam berubah menjadi 24 kotak, 24 peti. Di jam itu dalam sehari itu ada 24 jam menjadi 24 peti. Di jam yang dia berzikir kepada Allah, dia buka petinya, satu peti mewakili 1 jam. Maka ketika dia buka petinya di mana dia zikir kepada Allah di jam tersebut waktu di dunia, maka penuh dengan nur, penuh dengan pahala. Dan di jam yang dia tidak berzikir kepada Allah Ta'ala, kosong melompong. Itu ketika dia lihat itu jam kosong melompong, dia sedih, kecil hati. Itu katanya seandainya tuh di akhirat ada kematian, setelah kematian, maka niscaya itu dia jantungnya bakalan putus, bakalan mati. Saking sedihnya, saking syoknya, saking nyesalnya. Bagaimana kalau jam yang di dalamnya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lebih sedih lagi, lebih nyesal lagi. Makanya orang yang zikir tuh katanya tuh inna ahlal jannah la yatahassarun ala sa'atin marat alaihim fid dunya la yatahassarun fil jannah illa ala sa'atin marat alaihim fid dunya la yadhkuruna Allah Ta'ala fiha. Penghuni surga nyesalnya tuh masuk surga nyesal. Masuk neraka nyesal. Enggak, masuk surga nyesal. Kenapa? Orang surga tuh nyesalnya tuh atas 1 jam yang mereka lalui di dunia tanpa berzikir kepada Allah Ta'ala di jam tersebut. Itu nyesalnya mereka, penyesalan ahlul jannah. Gimana penyesalan ahlun nar? Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nadamah fi dunya wa yawmal qiyamah. Idhifna bi anwa'il karamah. Wafiqna ala kamalil istiqamah. Banyakin zikir, banyakin tafakkur. Kan tafakkur tuh kemarin kita tafakkur apa? Macam-macam, ajaib masnu'atillah. Tafakkur tentang nikmat Allah, tafakkur tentang dunia dan akhirat, tafakkur tentang surga neraka dan penghuni surga dan penghuni neraka dan bagaimana penghuni surga sikap mereka di dunia.
Dan bagaimana amalan penghuni neraka saat masih di dunia. Tuh. Terus tafakur tentang maut, tentang kematian. Tentang kematian. Tuh. Ini muka-muka kayak begini nih. Muka-muka nih semuanya nih 100 tahun lagi nggak ada di sini. Bumi udah berganti muka, berganti orang. Dan ente cuma tinggal nama. Lah hatta nama kadang udah nggak ada. Ada di kuburan, kena gusur kuburannya ente. Akad. Ya Allah ridha, ya Allah ridha, wal afu amma qad madha. Wasad wal mautu bainal khalqi thurran fa kulluhum rahainu lil fana'i. Al maut menyamaratakan antara semua makhluk. Semuanya itu akan menjadi fana, habis. Sirna. Allah Ta'ala mengabarkan ucapan orang yang dibunuh ini, mukmin yang dibunuh ini. Alladhi yas'a dari apa namanya? Min aqsal qaryah. Gitu. Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Wa ja'alani minal mukramin. Masya Allah. Hadha hu. Qaul ahli al-qubur. Ada qaul ahli al-qubur. Itu kejadiannya adalah unas yang dikirim oleh Sayyidina Isa ibn Maryam untuk dakwah di satu kampung. Datang apa namanya? 2 orang terus diperkuat sama 3 orang lagi. Tetap nggak dipercaya sama penghuni kampung tersebut sehingga dibelain sama 1 orang. Min aqsal Madinah. Datang dari jauh. Ngapain datang dari jauh? Punya misi apa? Misinya adalah ngebelain utusan dari Nabi Isa. Begitu, memperkuat, berdakwah. Dia merasa punya kepentingannya berdakwah. Hingga berakhir dengan dianya dibunuh. Orang tersebut. Subhanallah. Artinya kaumnya bengis kan? Wah, ngabisin orang. Sayyidina Isa kirim 2 orang. Perlu diperkuat sama 1 orang lagi. Begitu. Kemudian dibelain sama 1 orang dari min aqsal Madinah. Dari jauh, dari pinggiran dia datang ke tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian menghadapi kaum yang bengis. Bagaimana? Ya qaum ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Itu ucapan nama orang bengis. Ucapan nama orang bengis. Diajarin, tuh, itu dakwah. Ente dai, bukan preman. Lu dai, bukan preman. Bukan petinju, bukan pegulat. Ya. Ente orang masjid, bukan orang pasar. Bukan orang tawuran. Tuh. Ittabi'ul mursalin, wahai kaumku, hei kaumku. Lihat, hai kaumku. Itu dakwah ketika maknanya nih membaur. Kan hei kamu, hei kalian. Begitu, tapi dia bilang hei kaumku. Membaur. Ketika merasa oh ini bagian dari saya, ya qaum ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutin para utusan. Ikuti orang-orang yang mana mereka enggak punya ambisi. Enggak punya ambisi, enggak punya agenda, enggak punya kepentingan pribadi. Mereka enggak minta dikasih duit. Mereka enggak minta dicoblos. Mereka enggak minta dijadikan pemimpin. Mereka enggak diminta dijadikan raja, gubernur atau wali kota. Kagak. La yas'alukum ajra. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Wa hum muhtadun. Mereka mengikuti jalan hidayat. Bukan ngikutin partai. Bukan ngikutin ormas, bukan ngikutin la hum muhtadun. Nempuh jalan hidayat. Syuf. Partai mereka partai langit. Subhanallah. Enggak punya agenda, enggak punya ambisi. Ngomong apa adanya. Subhanallah.
Nggak ada kepentingan, nggak punya agenda, nggak punya ambisi. Nggak kepengen diberi. Mereka datang untuk memberi. Hum muhtadun. Menempuh jalan hidayat. Kalian nggak bakal temukan mereka lagi bergosip, lagi memprovokasi, lagi mencaci, lagi memaki, lagi ngajak berantem, lagi berebut kursi. La hum muhtadun. Atau sholat jamaah nggak tinggal. Takbiratul ihram nggak luput, bangun malam nggak luput, birrul walidain, santun, berakhlak, berilmu. Hum muhtadun. Kenapa lu ngikut yang kayak pemabok? Kenapa yang ngikut kayak orang stres? Kenapa yang ngikut yang kayak preman? Kenapa yang ngikut yang kayak mafia, yang kayak gangster? Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutin yang nempuh jalan hidayat. Yang ikutin jalannya Nabi. Yang ngomongnya kayak Nabi. Yang sikapnya kayak Nabi, yang akhlaknya kayak Nabi, yang sholatnya kayak Nabi, yang dakwahnya kayak Nabi. Yang amar ma'rufnya kayak Nabi, yang nahi mungkarnya kayak Nabi. Aduh. Hakadha wa ma lil 'abdi alladhi fatarani wa ilaihi turja'un.